Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tugas untuk penilaian ujian akhir semester saya, di mana saya adalah mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Teknologi Informasi. Video ini untuk memenuhi prasyarat nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah Data Science, yang dimana dosen pengujinya yaitu adalah yang terhormat Dr. Agung Tri Ayudi, Eskom Mkom. Dan selanjutnya untuk judul dari penelitian yang saya buat ini, saya tetapkan adalah prediksi keberhasilan penjualan video game menggunakan algoritma machine learning berbasis random forest regression menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya industri video game telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menjadikannya salah satu sektor ekonomi terbesar dalam industri hiburan secara global. Dengan pertumbuhan pasar yang signifikan, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penjualan video game menjadi semakin penting bagi pengembang, penerbit, dan investor. Selanjutnya untuk keputusan strategis dalam pengembangan game, pemilihan platform dan strategis pemasaran perlu didasarkan pada analisis data yang akurat agar dapat memaksimalkan peluang keberhasilan di dalam pasar yang sangat kompetitif saat ini. Oleh karena itu, penerapan metode berbasis data science dan machine learning dapat membantu dalam memprediksi keberhasilan penjualan video game secara lebih sistematis dan berbasis data. Dalam penelitian ini, saya menerapkan pendekatan pembelajaran mesin untuk membangun model prediktif yang dapat memperkirakan jumlah penjualan video game berdasarkan berbagai variabel seperti platform, genre, publisher, serta tahun rilis. Algoritma random forest regression dipilih sebagai model utama karena kemampuannya dalam menangani data dengan fitur kategori dan numerik secara efektif, serta kemampuannya dalam menangkap hubungan kompleks dalam dataset. Selain itu, pendekatan ini dibandingkan dengan metode regresi linear untuk mengevaluasi sejauh mana model non-linear mampu meningkatkan akurasi prediksi. Dengan adanya analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembang dan penerbit game dalam merancang strategi produksi dan distribusi yang lebih efektif. Adapun dataset yang digunakan dalam penelitian ini masih sama dengan dataset yang saya gunakan pada mata kuliah Big Data, yaitu dataset yang saya dapat dari website Kaggle dengan nama dataset Vigisales 12 bulan 4 2019. Yang dimana dataset tersebut berisi data historis mengenai penjualan video game di berbagai wilayah. Proses eksplorasi data dan pre-processing dilakukan untuk menangani nilai yang hilang. Kemudian mengonversi variabel kategori menjadi numerik menggunakan one-hot encoding dan serta melakukan normalisasi terhadap fitur numerik yang relevan. Setelah data diproses, model machine learning dilatih dan dievaluasi menggunakan metrik seperti mean absolute error, kemudian mean square error, kemudian root mean square error, dan R squared untuk menentukan performa model dalam melakukan prediksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang analisis data dan prediksi tren pasar video game, serta menjadi referensi bagi industri game dalam mengoptimalkan strategi bisnis mereka. Dengan menggunakan pendekatan machine learning, hasil penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan penjualan game, serta memberikan dasar bagi pengembang model prediksi yang lebih canggih di masa depan. Selain itu, saya juga membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut dengan pendekatan deep learning atau model pembelajaran ensemble guna meningkatkan akurasi prediksi secara lebih lanjut. Adapun alat dan perangkat lunak yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah tentang alat yang saya gunakan. Saya menggunakan sebuah netbook atau laptop dengan spesifikasi menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi 10, kemudian dengan besar kapasitas memori RAM-nya itu adalah 20 GB, yang dimana 20 GB itu 4 dia adalah memori yang memang didapat dari komputer secara onboard, kemudian eksternalnya yaitu adalah 16 GB. Jadi secara akumulasi totalnya adalah 20 GB. Dan untuk perangkat lunak yang saya gunakan yaitu adalah Python. Di mana alasan saya menggunakan Python karena Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam penelitian untuk representation data, terus eksplorasi data, analisis dan penerapan algoritma machine learning dalam memprediksi keberhasilan penjualan video game.
Python ini dipilih karena fleksibilitasnya serta ketersediaannya pustaka yang mendukung analisis data dan pembelajaran mesin. Ya, adapun pustaka Python yang saya gunakan itu banyak ya. Ada Pandas, di mana Pandas itu adalah library yang digunakan untuk memanipulasi dan analisis data, termasuk membaca dataset, membersihkan data, menangani nilai yang hilang, serta menampilkan informasi statistik dasar dari dataset. Kemudian pustaka Python yang berikutnya yang saya gunakan adalah NumPy. NumPy itu digunakan untuk operasi komputasi numerik, terutama dalam pengolahan array multidimensi serta perhitungan statistik yang diperlukan dalam preprocessing dan evaluasi model. Kemudian pustaka Python yang berikutnya yaitu adalah Matplotlib, digunakan untuk membuat visualisasi data seperti histogram, scatter plot, dan grafik lainnya guna memahami pola distribusi data serta hasil prediksi model. Ada juga Seaborn. Seaborn adalah library visualisasi berbasis Matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik yang lebih menarik dan informatif, terutama dalam analisis korelasi antar fitur dataset. Lalu ada juga scikit-learn atau sklearn, yaitu library utama untuk penerapan algoritma machine learning termasuk preprocessing data, pembagian data, serta algoritma pembelajaran mesin sebagai linear regression, random forest regression, dan metrik evaluasi. Ada juga pustaka Python yang berikutnya adalah standard scalar, digunakan untuk menstandarisasi fitur numerik agar memiliki distribusi dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1 sehingga model dapat bekerja lebih optimal. Ada lagi yang bernama one hot encoder, digunakan untuk mengubah fitur kategori menjadi representasi numerik sehingga dapat digunakan oleh algoritma machine learning. Dan yang berikutnya adalah random forest regression, algoritma pembelajaran mesin berbasis ensemble yang digunakan untuk memprediksi penjualan video game dengan menangkap hubungan kompleks antar variabel. Ada juga pustaka Python yang saya gunakan adalah yaitu pipeline. Pipeline itu digunakan untuk menggabungkan beberapa langkah preprocessing dan model machine learning dalam satu alur kerja yang efisien. Dan yang terakhir, pustaka Python yang saya gunakan adalah Joblib. Joblib itu adalah library yang digunakan untuk menyimpan model machine learning yang telah dilatih sehingga dapat digunakan kembali tanpa perlu melatih ulang dari awal. Ya, alat dan pustaka ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa penelitian berjalan dengan efisien, mulai dari pengolahan data, eksplorasi, pembuatan model, prediksi, kemudian evaluasi model, hingga penyimpanan model agar dapat digunakan kembali di masa depan. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi model machine learning dalam memprediksi keberhasilan penjualan video game berdasarkan berbagai faktor seperti platform, genre, publisher, dan tahun rilis. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mesin, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pola penjualan video game serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan di pasar. Secara khusus, tujuan penelitian ini meliputi yang pertama adalah melakukan eksplorasi dan analisis data terhadap dataset penjualan video game guna memahami distribusi data, trend history, serta hubungan antar variabel yang berpengaruh terhadap total penjualan. Yang kedua adalah menerapkan teknik pre-processing data untuk menangani nilai yang hilang, melakukan transformasi data dan kategori menggunakan one-hot encoding serta melakukan standarisasi fitur numerik agar model dapat bekerja dengan lebih optimal. Yang selanjutnya adalah mengembangkan model prediksi penjualan video game menggunakan berbagai algoritma machine learning, khususnya linear regression dan random forest regression, untuk menilai efektivitas pendekatan berbasis regresi dalam memprediksi jumlah penjualan. Lalu mengevaluasi performa model menggunakan matrik evaluasi seperti mean absolute error, mean square error, root mean square error, dan R squared guna menentukan seberapa akurat model dalam melakukan prediksi. Dan ada juga menganalisis fitur yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan penjualan video game dengan melihat bobot pentingnya masing-masing variabel dalam model yang telah dikembangkan. Lalu kemudian ada membandingkan performa model regresi linear dengan model berbasis ensemble atau yang disebut dengan random forest regression untuk menentukan metode yang paling efektif dalam prediksi penjualan video game. Lalu menyediakan model prediksi yang dapat digunakan kembali dengan menyimpan
penyusupan model menggunakan job lead serta dapat diterapkan dalam analisis masa depan tanpa perlu melakukan pelatihan ulang dari awal. Ya, jadi untuk melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pola penjualan video game serta model prediktif yang dapat membantu pengembang dan penerbit dalam merancang strategis bisnis yang lebih efektif dan berbasis data. Adapun metode penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah, yang pertama yang saya cari terlebih dahulu adalah masalah yang dihadapi. Jadi di dalam dataset yang saya dapat ini adanya ketidakpastian faktor keberhasilan penjualan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penjualan video game, termasuk platform, genre, publisher, serta preferensi pasar di berbagai wilayah. Tanpa analisis berbasis data, sulit bagi pengembang dan penerbit untuk memprediksi apakah satu game akan sukses di pasaran. Kemudian yang kedua, masalah yang saya hadapi adalah data yang tidak terstruktur dan memiliki missing value. Jadi dalam dataset penjualan video game seringkali memiliki data yang tidak lengkap dan tidak struktur, seperti nilai yang hilang pada penjualan regional dan skor ulasan. Hal ini menyulitkan dalam pengolahan data dan membangun model prediksi yang akurat. Kemudian kebutuhan model prediksi yang efektif. Model regression linear ini sering kali tidak cukup untuk menangkap hubungan kompleks dalam data penjualan video game. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih fleksibel, seperti random forest regression untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dan yang terakhir adalah masalah yang dihadapi kurangnya pemanfaatan teknologi machine learning dalam prediksi pasar. Jadi banyak pengembang game masih mengandalkan pendekatan tradisional dalam menentukan strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan machine learning, proses prediksi dapat menjadi lebih akurat dan berbasis data, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih strategis. Dalam rumusan masalahnya, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang tadi saya sampaikan, yang telah diidentifikasi, beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian saya ini adalah yang pertama, faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan penjualan video game. Yang kedua, bagaimana model machine learning dapat digunakan untuk memprediksi total penjualan video game. Yang ketiga, seberapa akurat model random forest regression dibandingkan dengan model regresi linear dalam memprediksi penjualan video game. Yang keempat adalah apakah hasil prediksi dapat membantu pengembang dan penerbit dalam strategi pemasaran dan mengambil keputusan bisnis. Ya, pengumpulan data. Jadi setelah tadi saya lakukan identifikasi masalah, yang berikutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada dataset yang saya gunakan. Dataset yang digunakan ini sama dengan dataset pada mata kuliah Big Data, yaitu yang saya dapat dari website Kaggle. Kemudian dalam dataset ini berisi tentang platform, genre, publisher, dan setiap video game yang terdaftar. Ada juga penjualan game secara global dan per wilayah meliputi NA sales, PAL sales, JP sales, dan order sales. Ada juga informasi tambahan seperti tahun rilis dari game itu sendiri. Dan secara deskripsi dataset ini memiliki total 55.792 baris dan 23 kolom yang mencangkup berbagai informasi terkait video game. Dan memiliki karakteristik kolom di mana kolom dengan data lengkap yaitu rank, name, genre, platform, dan publisher, dan kolom dengan missing value signifikan yaitu SLRB rating, critic score, user score, global sales, dan year, yang dimana masing-masing memiliki jumlah nilai yang hilang. Selanjutnya untuk tipe data set yang saya dapatkan ini ada numeric. Ya, numeric terdapat pada kolom rank, critical score, user score, global sales, NA sales, IO sales, JP sales, order sales, dan year. Dan kemudian ada tipe data kategorikal atau objek, itu adanya pada kolom name, genre, platform, dan publisher. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan pre-processing data. Jadi tahapan pre-processing ini dilakukan untuk memastikan data dapat digunakan dalam model machine learning dengan optimal. Adapun langkah-langkah yang dilakukannya yaitu pertama, pemilihan kolom relevan. Jadi kita akan menggunakan fitur kolom platform, genre, publisher, year, dan NA sales, EU sales, JP sales, dan order sales. Kemudian menambahkan kolom total sales yang berupa hasil penjumlahan dari seluruh penjualan per wilayah. Selanjutnya ada penanganan missing value. Jadi di penanganan missing value ini kita akan menghapus baris yang memiliki missing value pada fitur yang penting. Kemudian mengisi nilai kosong dengan rata-rata atau median untuk fitur numeric tertentu. Lalu ada transformasi data.
kategorikal menggunakan one hot encoder untuk mengubah variabel kategori menjadi numerik sehingga dapat digunakan dalam model machine learning. Lalu processing yang dilanjutkan dengan normalisasi data, yaitu fitur numerik seperti year dinormalisasikan menggunakan standard scaler untuk meningkatkan kinerja model. Terakhir adalah pembagian data, di mana data dibagi menjadi training set dan testing set, yaitu dengan persentase 80-20, training menggunakan 80 dan testing menggunakan 20, menggunakan train test split. Selanjutnya yaitu adalah pembangunan machine learning. Untuk membuat model prediksi yang akurat, saya ini menggunakan dua metode utama, yaitu adalah random regresi linear, yang kedua adalah random forest regression. Untuk metode regresi linear, model dasar untuk memprediksi total size menggunakan pendekatan linear sederhana, kemudian digunakan sebagai pembanding terhadap model yang lebih kompleks. Kemudian ada juga metode random forest regression, yaitu model berbasis ensemble learning yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Kemudian cocok untuk dataset dengan hubungan nonlinear. Terus model dilatih menggunakan 100 estimator, yaitu n estimator sama dengan 100 untuk menangkap pola data dengan lebih baik. Terus selanjutnya ada evaluasi model, di mana model dievaluasi menggunakan metrik berikut, yaitu menggunakan MAE, MSE, dan RMSE atau mean absolute error, mean square error, dan root mean square error. Ya. Jadi mean absolute error ini adalah mencari rata-rata perbedaan absolut antara nilai aktual dan prediksi. Kemudian mean square error ini adalah rata-rata kuadrat dari kesalahan prediksi. Kemudian root mean square error ini adalah akar kuadrat dari MSE untuk intervensi yang lebih mudah. Dan terakhir adalah R square. R square ini menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi dalam data. Selanjutnya langkah terakhir adalah visualisasi. Visualisasi dari hasil prediksi. Jadi metode yang terakhir saya gunakan itu adalah visualisasi data dan hasil prediksi. Jadi visualisasi yang dilakukan untuk memahami pola data dan hasil prediksi model dengan lebih baik, yaitu ada yang pertama adalah eksplorasi data. Dia berbentuk histogram untuk melihat distribusi penjualan berdasarkan wilayah. Terus juga menggunakan bar chart untuk jumlah game berdasarkan game dan platform. Kemudian heat map untuk melihat korelasi antar fitur numerik. Kemudian untuk visualisasi prediksi model, saya menggunakan scatter plot untuk membandingkan total size aktual dan prediksi dari model machine learning. Ada juga residual plot. Residual plot itu untuk melihat distribusi error model. Kemudian ada fitur important chart untuk melihat fitur yang paling berpengaruh dalam prediksi. Jadi secara kesimpulan dari metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pengolahan data, pengembangan model machine learning, serta evaluasi model dengan berbagai metrik. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor utama dan mempengaruhi keberhasilan penjualan video game dan memberikan model prediksi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama adalah kita mengeksplor data. Eksplorasi data ini berisi tentang informasi dataset, di mana hasil dari DF info menunjukkan bahwa dataset terdiri dari beberapa kolom dengan tipe data yang berbeda termasuk kategori dan numerik. Dataset ini memiliki beberapa nilai yang hilang di beberapa kolom tertentu. Yang pertama adalah hasil dari DF info menunjukkan bahwa dataset terdiri dari beberapa kolom dengan tipe yang berbeda termasuk kategori dan numerik. Dataset ini memiliki beberapa nilai yang hilang yang memiliki nilai yang hilang di beberapa kolom tertentu. Ini adalah tampilannya. Jadi kita coba implementasikan dulu di dalam bahasa pemrograman Python untuk eksplorasi data. Nah, ini saya sudah buatkan untuk pemrogramannya dengan menggunakan bahasa Python pada aplikasi Visual Code. Ini jika kita jalankan, sebentar, saya ulangi kembali. Ada yang lupa saya klik terlebih dahulu. Ya, ini kita ulangi kembali untuk programnya. Ini adalah eksplorasi data ya, bahasa pemrograman yang saya buat untuk melakukan eksplorasi data terlebih dahulu dari dataset yang saya dapat. Ini dataset yang saya dapat adalah Vigisales yang didapat dari website Kaggle.
Nah, ini adalah tampilan-tampilan atau visualisasi dari akselerasi data yang tadi sudah saya dapatkan. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ya, ini dia visualisasinya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Sebentar, saya ke ataskan dulu. Ya, ini ya. Jadi dataset ini berisikan informasi sebagai berikut ya. Secara data ada dan kolom ini totalnya adalah 23 kolom. Jadi totalnya ada 23 kolom. Ya, ada rank, name, base name, genre dan lain-lain. Seperti ini. Kemudian deskripsi datasetnya ini masing-masing memiliki deskripsi dataset. Jadi dia ada 8 baris dengan 13 kolom ya. Nah, kemudian ada proses missing value. Missing value ini terdapat pada kolom rank, name, base name, genre, platform, publisher, develop, dan URL, kemudian status dan image URL. Nah, ini adalah tampilan-tampilannya. Kemudian kita kembali lagi. Ya, jadi ini hasil dari DF infonya menunjukkan bahwa dataset terdiri dari beberapa kolom dengan tipe data yang berbeda ya. Ini yang tadi saya jelaskan. Nah, ini adalah hasil dari DF describe menunjukkan statistik ringkasan seperti nilai rata-rata, standarisasi deviasi, kemudian nilai minimum maksimum untuk kolom numerik. Jadi data penjualan global memiliki distribusi yang cukup lebar dengan rentang nilai yang besar. Nah, lalu untuk analisis missing value-nya. Ya, jadi menganalisis nilai-nilai kosongnya ya. Jadi hasil DF is null itu dot sum ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kolom yang memiliki nilai hilang, terutama pada kolom critic score dan use score. Visualisasi heat map menunjukkan distribusi missing value di dataset di mana beberapa baris tidak memiliki skor pengguna atau kritikus. Ini adalah tampilan missing value heat map-nya ya. Berikutnya adalah distribusi data numerik. Histogram yang dibuat untuk variabel numerik seperti global sales, NA sales, PAL sales, JP sales, dan lainnya menunjukkan bahwa data memiliki distribusi yang cenderung right skewed ya, yang berarti sebagian besar game memiliki penjualan yang rendah, sementara hanya beberapa game memiliki penjualan sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya outlier dan dalam dataset tersebut. Ya, ini tampilannya, distribusi score-nya, critic score-nya, kemudian di score-nya ya. Dan selanjutnya distribusi game berdasarkan platform. Jadi dalam grafik yang tadi tampil, penjelasannya adalah hasil dari Conplot menunjukkan bahwa beberapa platform memiliki jumlah game yang jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Platform seperti PS2, PS3, DS, dan YII mendominasi jumlah game yang tersedia, sementara platform yang lebih baru memiliki jumlah game yang lebih sedikit. Kemudian distribusi game berdasarkan genre. Ya. Jadi distribusi game berdasarkan di sini dari hasil Conplot ini untuk kolom genre terlihat bahwa genre yang paling banyak dalam dataset adalah action ya. Yang paling banyak terdapat dalam dataset adalah action, diikuti oleh sport ya, dan scooter. Genre ini mendominasi pasar video game dalam jumlah game yang dirilis. Nah, untuk korelasi antar variabel numerik, hasil heatmap menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang cukup tinggi antara berbagai metrik penjualan, misalnya antara global sales dan NA sales serta PAL sales. Hal ini menunjukkan bahwa game yang laris di satu region cenderung juga laris di region lainnya. Selain itu, terdapat korelasi positif antar critic score dan user score yang menunjukkan bahwa game dengan rating kritikus tinggi cenderung juga mendapat rating tinggi dari pengguna. Selanjutnya, publisher dengan jumlah game terbanyak. Jadi di sini saya coba untuk buatkan grafik batang ya untuk menentukan jumlah game terbanyak ya. Jadi grafik batang menunjukkan bahwa publisher seperti Electronic Arts atau EA,
Activision dan Ubisoft memiliki jumlah game terbanyak dalam dataset ini. Kemudian ini mengindikasi bahwa perusahaan-perusahaan besar mendominasi industri video game dalam jumlah rilis game ya. Ini. Nah, secara kesimpulan dari hasil eksplorasi data ini beberapa temuan utama yang disimpulkan yaitu dataset memiliki nilai yang hilang pada beberapa kolom, terutama skor kritik dan pengguna. Distributor penjualan menunjukkan bahwa sebagian besar game memiliki penjualan rendah, sementara hanya sedikit yang mencapai angka penjualan tinggi. Kemudian platform dan genre tertentu mendominasi jumlah game yang dirilis. Kemudian korelasi antar penjualan di berbagai region menunjukkan ada keterkaitan antar pasar global ya. Nah, terus kemudian publisher besar seperti Electronic Arts dan Ubisoft mendominasi jumlah game yang dirilis. Nah, eksplorasi ini memberikan wawasan awal yang penting untuk analisis lebih lanjut seperti pemodelan prediksi keberhasilan penjualan video game menggunakan mesin pembelajaran. Ini kita coba cek di sini ada mesin learning. Ya, ini mesin learningnya. Kita tunggu sebentar prosesnya. Agak sedikit lama prosesnya. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kenapa prosesnya cukup lama ya? Jadi pertama aktivitas yang dilakukan itu adalah dia melakukan load dataset yang kita punya. Kemudian ada fitur selection. Jadi dia menseleksi dulu nih fitur-fitur yang akan kita gunakan. Terus create atau total sales. Jadi dia membuat kolom total sales. Kemudian drop region based column di sini. Ada juga handle missing value. Terus spare part feature, kemudian melakukan pre-processing ya, kategori feature need one hot encoding ya, numeric feature need scaling ya, ini ya kategori fiturnya. Terus create a pre-processor pipeline ya, jadi dia menyetujui adanya numeric feature ya, fitur-fitur yang ada. Terus aktivitas split the data into training testing set. Ada juga proses create a random forest regression model pipeline, train the model, prediction using the model, kemudian evaluasi the model, baru dia akan menampilkan display evaluation result, lalu dia akan memvisualisasi the actual and lawan prediksi ya, nilai prediksi. Oke, ini cukup lama sekali ya prosesnya ya. Kita coba pre-processing terlebih dahulu. Proses pre-processingnya. Oke. Sebentar, ini saya stop secara paksa. Coba kita lakukan pre-processingnya dulu. Oh, ada yang error. Oh, itu yang tadi, history yang tadi ya. Nah, ini dia distribusi on year auto scalingnya ya, secara grafiknya ya. Oke, kita lihat regresi modelnya. Ini buang dulu, kita jalankan. Ya, ini dia aktual dan prediksi. Aktual melawan prediksi total sales ya, penjualan. Ya, jadi model evaluasi di sini secara nilai mainnya itu adalah 0,8, terus MSC-nya itu adalah 0,25, kemudian RMSC-nya itu adalah 0,50, R-squared itu adalah 0,15 ya. Kemudian modul machine learning tadi sudah dijalankan, cuman agak lama. Nah, ini aja deh untuk eksplorasi datanya aja, eksplor data yang sudah kita dapatkan. Nah, ini dia ya.
Ini missing value heat mapnya. Ada perbedaan ya. Di sini adalah ada distribusi sales berdasarkan skor ya. Oke. Selanjutnya ini adalah number of game platform ya. Selanjutnya ini adalah number of game per genre secara genre ya. Selanjutnya ini adalah korelasinya. Nah, ini adalah korelasinya. Terakhir ini adalah top 10 ya, top 10 publisher with most game ya. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video presentasi ini. Bila mana ada kesalahan dalam presentasi saya mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih banyak kepada Pak Agung yang sudah memberikan pembelajaran tentang data science ya, data science dan big data. Banyak sekali hal yang ingin saya pelajari lebih dalam tentang data science dan big data, dan juga buat teman-teman bila mana ada kesalahan dalam proses pengolahan, baik pengolahan maupun visualisasi data yang telah saya lakukan, saya mohon diberikan kritikalnya melalui komentar di dalam video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.